Pemirsa, sebuah rumah ibadah umat Yahudi, Sinagog Rafinia di Teheran, Iran, hancur terkena serangan udara Israel. Umat Yahudi di Iran pun mengecam keras serangan tersebut. Serangan udara yang dilancarkan oleh Israel ke pusat kota Teheran menghantam rumah ibadah umat Yahudi, Sinagog Rafinia. Nampak bangunan sinagoga tersebut porak-poranda dengan puing-puing berserakan di seluruh area akibat hantaman serangan udara. Pemimpin komunitas Yahudi Iran, Rabbi Yones Hamamila Lehzar mengunjungi sinagoga Rafinia yang hancur sepenuhnya bersama sejumlah tokoh masyarakat. Nampak pula tim penyelamat juga terlihat bekerja membersihkan puing-puing di lokasi terdampak. Rabbi Lehzar menyebut gulungan kitab Taurat yang ditulis tangan masih tertimbun di bawah puing dan tengah diupayakan untuk diselamatkan. کتاب‌های مقدس می‌بینید حالا خود تومارای تورات که یه پوسه اون اراگوش و با مرکب مخصوص با دست نوشته میشه هنوز مدفون است. دوستان دارن همکاری میکنن تا بتونن اونها رو بیرون بیارن. اینجا دچار آسیب شده که باعث تعصب و ناراحتی بسیاری برای همکیشان ما شده. دوستان زیادی از هموطنان مسلمانمون از امروز صبح تا حالا با شنیدن خبر ابراز تأسف کردن. Sebelumnya, militer Israel mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah melakukan serangkaian serangan udara yang menargetkan infrastruktur di Teheran dan daerah lain di Iran. IDF pun menyesalkan kerusakan yang timbul pada sinagoga Rafinia. Jembatan di Jalan Tol Harazi Teheran, Iran hancur setelah mendapatkan serangan udara. Rekaman kamera kendaraan memperlihatkan ledakan dahsyat menghancurkan jembatan satu hari sebelum gencatan senjata tercapai. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel ini menyasar jembatan di jalan tol yang aktif digunakan oleh warga. Infrastruktur publik seharusnya dilindungi dan tidak menjadi target serangan sesuai aturan Konvensi Jenewa. Sementara itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sambut positif gencatan senjata 2 pekan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Pemerintah berharap langkah ini menjadi awal berhentinya perang. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang berlaku selama 2 pekan. Melalui Kemenlu, pemerintah Indonesia menilai kesepakatan gencatan senjata mencerminkan adanya upaya membuka ruang komunikasi di tengah memanasnya konflik. Kemenlu menilai momentum gencatan senjata ini menjadi awal yang positif untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.
Dan perkembangan ini tentunya mencerminkan adanya upaya dari para pihak-pihak yang terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi, dan Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar kesempatan atau momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan. Dan kita kembali menegaskan pentingnya untuk semua pihak terkait menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, serta selalu mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Bagian dari kesepakatan gencatan senjata ini, Presiden AS Donald Trump setuju menunda serangan terbaru ke Iran. Sementara Iran harus membuka akses Selat Hormuz. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak PBB dan otoritas Lebanon mengusut tuntas serta mengadili pelaku serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian UNIFIL. Kementerian Luar Negeri RI mendesak PBB dan otoritas Lebanon memastikan investigasi atas gugurnya 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL berjalan dengan transparan dan menyeluruh. Pemerintah juga meminta para pelaku yang bertanggung jawab segera diadili. PLT Dirjen Keamanan Perdamaian Internasional Kemlu RI, Veronica Vikarompis mengonfirmasi telah mendapatkan laporan dari PBB terkait temuan awal penyebab gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Secara tertulis, pemerintah Indonesia juga telah mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB yang menekankan kutukan keras atas serangan berulang terhadap Peacekeepers Indonesia, menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, meminta investigasi menyeluruh dan menuntut akuntabilitas dan keadilan atas keseluruhan serangan terhadap personel UNIFIL Indonesia, dan mendesak Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB untuk meredakan ketegangan dan memastikan kepatuhan para pihak yang terlibat, termasuk Israel. Kemlu juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian PBB serta penegakan pertanggungjawaban guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Menurut juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Dujarric, berdasarkan investigasi awal, seorang prajurit TNI tewas akibat proyektil tank yang ditembakkan oleh militer Israel. 2 prajurit lainnya meninggal akibat ledakan bom rakitan yang kemungkinan besar dipasang oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Sementara itu, 3 personel yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit di Beirut, Lebanon. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan sumber minyak dan gas Indonesia tidak terlalu banyak melewati Selat Hormuz, sehingga Indonesia masih bisa mencari alternatif migas lain. Sementara itu, Prabowo juga memastikan pemerintah akan mempertahankan harga BBM subsidi, terutama bagi rakyat kecil. Sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang. Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi. Ya enggak lah. Yang kita
Meskipun dihadapkan perang di Timur Tengah dan penutupan jalur Selat Hormuz, pemerintah menjamin ketahanan serta pasokan migas nasional dalam kondisi aman. Sementara itu, untuk distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia disebut berjalan lancar dan dalam pengawasan ketat. Mendapat laporan dari Pertamina Patraniaga bahwa proses pengadaan dan juga penyaluran daripada BBM juga aman lancar. Bahkan sudah dijelaskan tentang mitigasi pasokan yang mungkin terhambat dari Selat Hormuz, itu sudah ada gantinya. Sehingga dengan demikian proses suplai daripada crude maupun BBM itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka opsi pemangkasan gaji menteri dan anggota DPR sebagai langkah efisiensi fiskal. Purbaya memperkirakan pemangkasan berada di kisaran 25% dengan tujuan menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas 3%. Meski demikian, Purbaya menegaskan angka tersebut masih sebatas perkiraan pribadi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Gaji menteri udah ada pembicaraan belum tebak. DPR saya nggak tahu, kalau menteri sih nggak apa-apa, kali ini kita lihat kebijakan presiden seperti apa. Tapi kalau gaji bapak dipotong gimana pak? Apa? Kan banyak duitnya. Tapi udah Potong berapa misalnya? Ya saya kan nggak tahu. Kira-kira berapa pak kena potongnya pak? Kayaknya 25% lah. Gaji menteri udah ada pembicaraan Belum tebak. Kali ini nebak saya. Saya tebak kira-kira 25%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut hingga kini pemerintah masih mengkaji kenaikan harga bagi BBM non-subsidi. Sementara stok LPG Indonesia kini telah di atas 10 hari. Mengenai dengan BBM yang RON 92, 95, 98 termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai. Sekarang kita masih melakukan exercise dan mudah-mudahan doakan agar betul-betul harga ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta. Menyangkut LPG, ini teman-teman media saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk. Dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin aja, tinggal kurang lebih sekitar 20 sampai 22 juta kiloliter. Itu aja. Kapal mana? Oh, nggak ada urusannya sama, kalau LPG nggak ada urusannya sama Selat Hormuz. Karena kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika. Presiden Prabowo Subianto memastikan meski harga aftur naik, namun ongkos haji tahun ini turun 2 juta rupiah. Biaya haji tahun 2026 kini menjadi 87,4 juta rupiah, turun dibandingkan tahun 2025 yakni 89,4 juta rupiah. Meski harga aftur naik, Presiden memastikan penurunan biaya ongkos haji sebanyak 2 juta rupiah. Kepastian ini diumumkan Presiden di depan jajaran menteri, wakil menteri, pejabat BUMN, dan kepala lembaga negara di Istana. Bahkan pemerintah telah berhasil memperpendek masa tunggu antrean haji dari sebelumnya 48 tahun kini menjadi 26 tahun. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Kita sekarang berjuang dan alhamdulillah saya dapat laporan antrian haji
Sekarang tidak lagi 48 tahun, mulai 2026 antrian haji paling lama 26 tahun, dan saya akan berjuang untuk lebih. Pemerintah Arab Saudi menjamin pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap aman dan sesuai jadwal di tengah konflik Timur Tengah. Sementara pemerintah Indonesia memastikan persiapan penyelenggaraan haji Indonesia telah mencapai hampir 100% dan akan berangkat sesuai jadwal. Beserta tim, teman-teman. Pemerintah menyatakan seluruh kebutuhan jamaah haji telah siap, mulai dari visa, akomodasi hingga catering. Pemerintah juga menargetkan jamaah kloter pertama akan masuk asrama haji pada 21 Mei dan diberangkatkan ke Arab Saudi pada 22 Mei mendatang. Alhamdulillah, persiapan kaji kita sudah hampir 100%. Semua sudah selesai, visa sudah keluar, kemudian akomodasi, catering, dan lain sebagainya sudah selesai. Dan insya Allah tanggal 21 jamaah haji kloter pertama bisa masuk asrama haji dan tanggal 22 berangkat ke Arab Saudi insya Allah. Kalau jamaah haji yang kita kelola, jamaah haji reguler, semuanya direct flight. Memang ada beberapa jamaah dari jamaah haji khusus yang sebagian malah melakukan penerbangan transit. Kami sudah meminta mereka untuk memitigasi kemungkinannya dicarikan penerbangan yang bisa direct ke Saudi, karena beberapa daerah penerbangan transitnya masih belum memungkinkan. Pembukaan kembali Selat Hormuz mendorong penurunan harga minyak dunia. Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran pun membuat nilai tukar rupiah terpantau menguat terhadap dolar. Gencatan senjata selama 2 minggu ini cukup positif untuk pasar. Ya, ini pun juga melihat dari pelemahan indeks dolar yang begitu tajam pada saat pembukaan pasar tadi pagi yang terjadi gap down yang cukup luar biasa. Ini berdampak terhadap penguatan mata uang rupiah. Rupiah yang saya duga akan menuju ke level 17.150 ya, dengan adanya pelemahan mata uang rupiah ini membuat rupiah kembali lagi mengalami penguatan. Walaupun penguatannya masih di atas 17.000, tetapi ini masih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.